Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Ia berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongan di dalam doa. Sekiranya Ia berkenan menolong kita dan memberikan kita pengertian yang benar, dan memampukan kita untuk melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur saat Engkau menghadirkan kami sebuah kesempatan, yaitu untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, biarlah kami sungguh-sungguh mencari kebenaran-Mu, dan biarlah itu menetap dalam hati kami, dan ajarlah dan tuntunlah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan ketetapan-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saat kita melihat satu perikop ini, ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia, maka Yeremia diberikan sebuah tugas untuk menceritakan bagaimana sebenarnya kasih mula-mula dari bangsa Israel kepada Allah. Saat pertama bangsa Israel menuju tanah perjanjian, mereka begitu mengasihi Tuhan, begitu mencari kehendak Tuhan, selalu bertanya kepada Musa tentang pendapat Tuhan akan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tetapi lama-kelamaan mereka mulai meninggalkan Tuhan, mulai merasa bosan dengan apa yang Tuhan berikan lewat mana, lewat tiang api, tiang awan yang diberikan oleh Tuhan. Mereka bosan akan semua itu sehingga mereka mencoba mencari Allah-Allah yang lain. Sehingga sebelum kita sampai kepada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, kita akan melihat sebenarnya Tuhan sedang bertanya kepada bangsa Israel dengan berkata demikian di ayat yang ke-11. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Jadi bangsa-bangsa yang tidak percaya sama Tuhan pun, bangsa-bangsa yang tidak mengenali Yahweh, bangsa-bangsa yang bukan orang-orang pilihan, mereka saja mau untuk terus taat kepada Tuhannya, walaupun Tuhannya itu bukan Tuhan yang benar. Mereka itu setia kepada Tuhan yang salah itu. Tetapi justru aneh, bangsa yang dipilih, bangsa yang diberikan berkat, bangsa yang ditolong malah menukarkan Allahnya dengan sesuatu yang tidak berguna. Bangsa Israel begitu spesial di mata Tuhan. Mereka diberikan banyak hal, tetapi justru mereka meninggalkan apa yang Tuhan telah berikan. Bahkan menukar dengan persembahan berhala, dengan menyembah berhala, dengan melakukan penyembahan-penyembahan kepada patung-patung yang membuat hati Tuhan sedih. Sehingga di ayat yang ke-12 dikatakan, tertegunlah atas hal itu, sehingga alam pun harus menyaksikan bahwa Tuhan begitu sedih. Langit dan segala ciptaan yang lain menjadi saksi pemberontakan dari bangsa Israel. Di ayat yang ke-13, 2 kali umatku berbuat jahat, bukan berarti 1 kali berbohong, 2 kali membunuh, bukan itu maksudnya 2 kali. Tetapi bangsa Israel telah 2 kali meninggalkan Allah, meninggalkan Dia sumber air hidup, dan meninggalkan Dia sang pemberi berkat. Tuhan telah datang kepada mereka, tetapi bangsa Israel meninggalkan mereka. Yesus adalah air hidup, seperti apa yang dikatakan kepada seorang perempuan Samaria, akulah air hidup, barang siapa minum dari air yang kuberikan, ia tidak akan haus lagi. Sesungguhnya Allah itu ialah sumber dari air. Sehingga kita mengerti satu hal, ketika Yeremia berbicara mengenai air hidup, maka sesungguhnya ia sedang membicarakan tentang Yesus yang adalah sumber air hidup. Ia sedang menuju kepada apa yang dikatakan oleh Injil, di mana Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di dekat sumur. Dan bangsa Israel meninggalkan sumber air hidup itu.
justru menggali kolam. Mereka pikir mereka akan dapat berkat dari kolam yang mereka isi, tetapi ternyata kolamnya bocor. Mungkin sementara terlihat penuh, tetapi akhirnya kolam itu akan kering. Maka mungkin juga kita, orang-orang yang sekarang dipilih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang percaya. Mungkin kita merasa bosan dengan hidup kita, rasanya terlihat biasa-biasa saja. Pagi hari melakukan hal yang sama, siang hari, sore hari, malam hari, esoknya melakukan hal-hal yang sama. Kita bosan dengan semua, padahal kita lupa itu adalah berkat Tuhan, sehingga kita mencoba menukar semuanya dengan kesenangan kita, mencari kesenangan kita untuk menghibur diri kita. Maka kita harus sadar bahwa itu adalah bukti kita sudah meninggalkan Tuhan. Setiap hari adalah berkat Tuhan, maka nikmatilah. Jangan mencoba menggali kolam sendiri, artinya mencari kesenangan sendiri. Mungkin kita akan senang sesaat, tapi ternyata kesenangan itu adalah kesenangan yang bocor. Lama-lama dia akan kering. Maka kepuasan kita akan harta, kepuasan kita akan pencapaian, kepuasan kita akan pengakuan, prestasi yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, mungkin membuat kita sekarang senang, mungkin membuat kita sekarang sedih. Tapi jika itu adalah kebanggaan kita, jika itu adalah tujuan kita satu-satunya, kita tinggal menunggu waktu. Suatu hari itu akan hilang dan akan kering. Dan datanglah kepada Tuhan, percayalah kepadanya, sebab ialah sumber air hidup yang benar. Amin. Bapa di dalam surga, ampunilah kami, karena kami sering meninggalkan Engkau. Tolonglah kami untuk selalu mencari Engkau. Kasihanilah kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.